Oke, jadi balik lagi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang apa namanya analisis untuk kegiatan VGT kita. Untuk analisisnya yang penting itu sederhana sih. Yang penting semua reclass itu udah terisi dan semua verifikasi juga udah terisi. Nah, jadi nanti ini aku kasih tahu ke kalian dulu bahwa untuk yang reclass yang paling penting itu yang pertama di W reclass ini. Pada bagian W reclass itu reclassnya cuma ada dua ya, yaitu kawasan non perkebunan atau yang satu lagi adalah kawasan perkebunan garing sesuai kawasan yang tercantum dalam pola ruang. Itu jadi reclass di W reclassnya ada dua ini. Untuk penulisannya itu kapital di awal kata kecuali kata penghubung kayak yang dan dalam itu dibuat huruf kecil ya, karena ada di beberapa kabupaten sebelumnya kan ditulisnya gede semua itu. Nah kalau masih gede itu diperbaiki, tapi kalau udah berubah kayak gini ini kan udah aku ubah ya jadi yang dan dalamnya jadi kecil gitu. Ini yang udah benar, ini yang udah siap untuk dianalisis. Terus setelah selain very class itu juga di bagian very class. Kalau untuk very class ini dia ada 4 kelas sebenarnya, ada 4 reclass, yaitu yang pertama non perkebunan belum terbangun, terus ada non perkebunan sudah terbangun, ada perairan darat, dan ada perkebunan. Itu untuk very classnya. Pastiin nggak ada yang kosong, yang pastiin semua di very class itu juga udah terisi, termasuk di verifikasinya juga udah terverifikasi semua gitu. Selanjutnya di bagian HAT reclass. HAT reclass itu ada 3 juga kalau nggak salah reclassnya, yaitu yang pertama terdaftar HGU perkebunan, terus yang kedua terdaftar bukan HGU perkebunan, dan yang ketiga itu belum terdaftar. Itu untuk HAT reclass. Setelah HAT reclass itu yang harus terisi juga tuh di bagian LP2B yang reclass, LP2B reclass. Jadi untuk LP2B ini apabila dia LP2B nya udah masuk perda, itu bakal ditulis di sini gitu kan, dimasukkan. Tapi kalau misalnya LP2B nya belum perda, itu nggak masalah sih, itu tinggal kita buat menjadi reclassnya bukan LP2B. Tapi kalau misalnya ada LP2B yang udah perda, itu reclassnya menjadi LP2B gitu. Setelah LP2B ada PIPIP. PIPIP itu di reclass menjadi dua, yaitu PIPIP dan bukan PIPIP. Kalau yang dimaksud dengan PIPIP itu adalah semua PIPIP, baik itu PIPIP gambut, kawasan maupun PIPIP primer, itu di reclass menjadi PIPIP. Sementara untuk sisanya itu di reclassnya adalah bukan PIPIP. Selanjutnya itu ada kawasan hutan ya, kawasan hutan. Kalau kawasan hutan, semua kawasan hutan itu masuknya reclassnya menjadi kawasan hutan. Sementara untuk APL atau area penggunaan lain itu di reclass menjadi bukan kawasan hutan gitu. Nah kalau misalnya udah semua reclass itu udah selesai semua kita isi gitu kan, selanjutnya kita bakal melanjutkan ke analisis. Ingat ya, untuk analisis itu ngerjainnya di dalam geodatabase gitu, bukan dalam SHP biasa. Kalau dalam SHP biasa dia nggak bisa karena beda, toolsnya beda gitu. uh, di sini untuk sebagai contoh itu AOI Merauke. AOI Merauke ini tapi ini masih dalam bentuk SHP ya, jadi kita load dulu, kita masukkan ke dalam geodatabase. Nah ini aku load dulu bentar ya. Untuk AOI nya ini aku buat data untuk di load.
Oke, bentar. Salah. Nah, ini AOI Merauke-nya ini udah ada, tapi masih kosong kan karena belum di load. Jadi kita ngeloadnya seperti yang udah aku bilang sebelum-sebelumnya, tinggal diklik kanan aja gitu kan di AOI kosongnya ini, ya kan. Kita buat copy dulu gitu kan, terus kita paste lagi. Kenapa dipaste? Ya itu kenapa kita copy gitu kan? Itu sebenarnya untuk backup aja gitu, untuk backupan. Tapi kalau misalnya kita udah ada backupnya sebelumnya, ya nggak usah di copy lagi, nggak apa-apa gitu. Nah, setelah kita backup gitu kan, ini kan kosong ya, udah isinya kan, nggak ada isinya di atribut tabelnya ini. Nah, ini baru kita load. Cara load kayak biasa, diklik kanan, pilih load, load data, terus ini kita next aja. Di bagian input datanya itu kita pilih SHP yang mau kita analisis tadi, ya kan. Oh, mereka ini, terus kita pilih next, terus di next lagi. Nah, di bagian ini kita pastiin target field dan match source fieldnya sama. Kabupaten, kecamatan, Q reclass, UW reclass, WS, HGU ini HGU reclass, SU tipe pemilik, SK tanggal terbit, tanggal lahir, guna usaha, S priority, luas hak, double, sumber, coding, verifikasi, vericlass, komoditas, kom utama, kom lain, produksi, penguasaan, jarak tanam, komoditas, jenis tanah, jenis petani, PTS, ITM, konflik, tipologi HAT, ini HAT reclass, HAT reclass, HAT keterangan, RD, RDS, RDP, AP, LP2B reclass, terus ini PP reclass, KH reclass, KHS, A KSSN, B KTSDN, C TPC, KC, OCR, OCA, luas HA. Oke. Kalau udah sesuai semua antara target field dan merge source-nya, tinggal di next aja, terus kita pilih next lagi, finish. Nah, kalau misalnya udah selesai di di load, dia bakal kayak gini. Udah keisi semua. Udah di dalam, karena dia udah di dalam geodatabase, ya kita lanjut ke untuk proses analisisnya. Untuk analisisnya itu dengan cara kita pergi ke katalog ini, terus kita buka yang perkebunan.tbx, terus kita pilih yang toolset dan kita pilih model. Ini jangan di double klik ya, tapi klik kanan di modelnya, terus kita pilih open gitu. Kita tunggu aja karena ini emang model buildernya agak berat, jadi kalau misalnya not responding itu hal yang wajar. Loh, kok di salah, bukan di open, di edit. Salah, aku salah. Jadi kita di model buildernya diklik kanan, jangan pilih yang open ya, tapi pilih yang edit gitu. Terus kita tunggu aja beberapa saat, nanti dia buka model buildernya. Nah, kalau udah kebuka model buildernya ini, kalian tinggal pergi ke paling kiri ini yang warna biru. Ini kalian klik kanan, kalian pilih open, terus untuk AOI nya ini
ini kalian ganti dengan yang mau kalian analisis gitu. Yang tadi udah kita loadkan di sini, AOI Merauke Analysis. Kalau udah tinggal kita klik OK aja. Terus kita kalau udah diklik OK, kita validasi. Kita klik yang centang ini, kita validasiin dulu. Kalau not responding ya ditunggu aja. Nah, kalau misalnya udah selesai divalidasi, terus tinggal kita run aja. Nanti tinggal kita tunggu aja sampai selesai. Gitu, nanti ini tinggal nunggu aja sekitar paling 5 menit selesai. Nah, ini kalau udah selesai komplit, ini di close aja nggak apa-apa. Terus tinggal kita lihat hasilnya. Tinggal kita buka atribut tabelnya gitu kan. Terus kita tinggal geser aja ini nanti. Nah, ini kayak gini, rumus A KSSN udah keisi otomatis dia berdasarkan dengan analisis kita. Untuk rumus B juga udah terisi, ketersediaan terisi, rumus C terisi, tipologi hingga outcome dan arahan juga udah terisi semua gitu. Terus untuk mastiin lagi ya kan, kita pastiin aja bahwa di rumus A itu dia terisi semua, nggak ada yang kosong gitu. Ini udah terisi semua. KSSN juga udah terisi semua gitu kan, nggak ada yang kosong gitu. Kata SDN juga udah terisi semua gitu kan. Terus rumus B juga udah keisi semua gitu, nggak ada yang kosong. OCR juga keisi semua gitu. Terus untuk OCA juga adanya strip kan gitu, itu emang benar gitu, nggak ada yang kosong atau spasi gitu, nggak ada yang kosong nilainya. Nah, kalau udah gini udah selesai untuk analisisnya, jangan lupa di luas HA nya ini kalian calculate geometri lagi, terus kalian pilih yang hektar gitu, terus kalian klik OK untuk luas HA yang ini di ujung. Terus untuk luas HA yang di tengah, kan ada juga tuh luas HA di tengah ya, yang ini juga jangan lupa di kalian calculate geometri lagi, klik kanan juga calculate geometri, pilih yes, ininya area juga. Terus untuk unitnya kalian pilih yang hektar gitu, terus kalian klik OK, yes. Nah, ini kalau udah selesai AOI untuk analisisnya, udah tinggal kalian ekspor aja ke SHP gitu. Jadi untuk ekspor ke SHP caranya ya tinggal diklik. Pastiin dulu jangan ada yang kalian select ya untuk poligonnya. Karena kalau misalnya kalian select poligon ini gitu kan, terus kalian ekspor langsung gitu, itu yang ke ekspor itu kalau kalian nggak jeli, itu bakal yang diekspor yang ke selectnya aja gitu. Jadi pastiin kalian jangan select apapun dengan cara clear selected feature. Terus kalian klik kanan di bagian data, pilih export data. Ini pastiin ekspornya all feature gitu kan. Terus kalian pilih outputnya, filenya gitu. Nih, jadi kalau udah selesai tinggal diklik OK aja. Nanti tinggal diklik yes. Gitu udah. Berarti ini udah jadi SHP-nya gitu. Nanti kalian tinggal buat ke zip aja. Apa namanya? AOI Merauke Analysis ini. Kalian tinggal buat zip aja gitu kan, nanti zipnya ini
Ini kalian buat zip, nanti zip ini yang kalian kirim ke aku untuk aku cek lagi berikutnya. Mungkin itu aja untuk video tutorial analisisnya. Apabila ada pertanyaan bisa tanyain langsung ke aku aja ya. Terima kasih. Selamat